Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa nanti kita akan sedikit tanya jawab supaya bisa kajian ini bisa lebih interaktif ya. Oke. Sebentar. Sudah. Ya, ini saya lagi tunggu dulu sparring partner buat diskusi ya. Ya Mas Lutfi, bisa bantu saya Mas? Ya. Baik ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana ketika seseorang itu bisa fokus atau poin apa yang paling penting ketika kita diuji oleh Allah ya. Karena ternyata baru semalam saya ada kasus satu jamaah, intinya dia sampai sakit, bingung, padahal selama ini mahnya kalau secara ini sembuh, tapi kenyataannya katanya ada permasalahan. Baik, siapa Mas Lutfi bisa bantu? Atau yang lagi santai aja diskusinya? Bisa Ustaz, bisa. Oke, gini Mas Lutfi. Kan kenyataannya orang itu kalau secara teori ilmu kan paham lah ya tentang apa yang selama ini kita bahas. Tapi kenyataannya setelah kita menjalani, ya, mempraktekkan kadang-kadang ada yang terpancing, ada yang mulai tenang dengan permasalahannya, tapi ada juga yang sama sekali kadang-kadang terus harus diulang-ulang sampai pada titik tertentu akhirnya dia memperoleh ketenangan. Nah menurut Mas Lutfi, sebenarnya yang paling penting ketika kita menjalani ujian atau ketika kita menghadapi ujian itu apa sih Mas? Yang paling penting, poin yang terpenting saat Allah menguji itu, kira-kira apa? Kita tiap hari menghadapi suatu permasalahan ya. Iya. Apa menurut Mas Lutfi yang paling penting itu? Kalau menurut saya itu Ustaz. Yang paling penting itu kita itu sadar kita itu sedang menjalani ujian dan itu adalah ujian kita untuk tetap yakin dengan janjinya Allah itu Ustaz. Halo, tes. Halo Ustaz, posisinya mute Ustaz. Yang paling penting saat kita menjalani ujian hidup, coba dibuka surat 64 ayat 11, coba Mas. Ini sering sih sebenarnya, cuman saya, ternyata poin titiknya itu di situ sebenarnya. 64 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau dari ayat ini sebenarnya yang paling penting itu apa, Mas? Sadar bahwa semua ujian adalah sudah atas izin Allah, Ustaz. Baik, jadi goalnya itu adalah saat Bapak Ibu diberikan suatu ujian atau permasalahan. Kan yang paling penting itu pada saat pukulan pertama itu hormat atau tidak hormat kepada izin Allah kan, Mas? Iya, Ustaz. Kan setelah itu sih sebenarnya hukum sunnatullah berjalan. Ketika misalnya Bapak Ibu hormat pada izin Allah, menerima izin Allah, maka kata-kata berikutnya adalah dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada hatinya kan. Sebenarnya gagal dan tidak orang itu pada saat pukulan pertama kan, Mas? Iya, Ustaz. Benar ya? Benar, Jadi, betul. Ya, jadi banyak orang yang kadang-kadang menjadi bingung, menjadi pusing itu, dia pusing bingung itu atau dia tidak menyesal itu
bukan karena keizin Allahnya, tapi dia hanya fokus pada kejadian yang dihadapi, bagaimana solusinya, bagaimana sifatnya permasalahan. Kan akhirnya digeser pemikiran kita ke arah sana. Iya, Ustaz. Padahal Allah menguji itu, salah satunya Allah hanya ingin melihat seberapa taat seorang hamba itu di dalam menerima kejadian yang Allah izinkan. Kan begitu sebenarnya. Iya. Paham ini Bapak Ibu? Coba lihat. Posisi ujian seseorang itu selalu akan dilihat itu dari ketaatannya, bukan dari permasalahan yang dihadapi. Coba Al-Baqarah 249. Kita pelan-pelan ya mengupas ini. Kan izin Allah dari dulu kita belajar ya Mas ya. Iya. Tapi banyak orang yang gagal terus gitu loh. Padahal intinya itu Allah menguji itu adalah pada saat pukulan pertama hormat atau tidak kepada izin Allah. Sebenarnya kan cuma begitu. Coba Al-Baqarah 249. Al-Baqarah ayat 249. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Oke. Maka Terus? barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Nah, apa coba Mas Lutfi yang bisa diambil kesimpulan dari poin itu? Ngerti nggak? Sebentar, Ustaz. Coba, nggak. Dari ceritanya perhatikan. Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Oke, terus? Oh, ini adalah itu, Ustaz. Ujian ini berupa taat atau tidak, Ustaz. Nah, kan? Benar kan? Iya, betul. Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Kalau ada yang minum, berarti dia bukan pengikut, berarti nggak lulus. Ya, tapi kalau tidak meminum, dia lulus. Kan begitu sebenarnya. Iya, ketaatan. Iya, Ustaz. Berarti kalau ditarik kesimpulan, semua ujian kehidupan itu kan poinnya cuma itu kan, Mas? Iya, betul. Pukulan pertama, saat kita dipukul, kita tuh fokus pada izin Allah atau fokus pada kejadian. Insya Allah kalau Bapak Ibu langsung paham bahwa saya harus taat kepada izin Allah, Bapak Ibu insya Allah termasuk orang yang luluslah taat kepada Allah. Tapi kalau misalnya fokus kepada kejadian, biasanya yang terjadi tidak akan taat. Kan begitu sebenarnya. Yes. Padahal ketetapan pukulan pertama akan tergantung dengan ketetapan berikutnya kan. Yep. Misalnya kalau gampangnya tuh pas kita dipukul pertama itu saat kita sabar, berarti nanti ketetapan berikutnya akan berjalan. Saat kita marah, ketetapan berikutnya pun akan berjalan. Yeah. Jadi ternyata kalau dilihat ya di ayat Al-Baqarah 249 itu pasti hal yang pertama itu Allah akan menguji sesuatu. Yeah. Lewat suatu kejadian dan biasanya yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu Allah akan melihat taat atau tidak, kan begitu kan? Oke, terus lanjut coba Mas di Al-Baqarah 249 itu. Jadi yang minum bukan pengikut, yang tidak minum pengikut ya. Iya. Terus dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Lulus ya, terus? Ya, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Jadi yang lulus tuh banyak atau yang sedikit, Mas? Sedikit, Ustadz, yang lulus. Hukum sunatullah terjadi ya, selama ini kita juga begitu ya. Oke, terus? Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Stop. Ini yang ngomong apa? Keimanannya atau hawa nafsunya, Mas? Hawa nafsu ini, Ustaz. Nah, pasti akan terjadi saat proses perjalanan. Si hawa nafsu pasti teriak-teriak di prosesnya kan? Iya, iya. Karena memang dasarnya udah nggak apa? Memang dasarnya kan manusia itu diuji ketaatan. Ketaatan berbanding terbalik dengan hawa nafsunya kan begitu? Iya, iya betul. Oke, terus lanjut. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini yang ngomong nafsunya atau imannya, Mas? Kalau ini iman, Ustadz.
Wah, berarti sebenarnya ujian tuh kalau Mas Luit perhatikan, ujian itu berarti apa? Polanya apa? Nafsu vs iman kan? Nafsu versus iman. Berarti sebenarnya, mohon maaf Ustaz, saya relate dengan itu Ustaz ya. Kadang itu ada orang peserta gitu Ustaz ya. Saya sudah sadar di awal pukulan pertama istilahnya Ustaz ya. Sudah atas izin Allah, sudah atas izin Allah. Tapi lah itu berarti selama prosesnya itu nafsunya kembali muncul Ustaz. Betul, dan itu akan terus menerus sampai nanti Allah Iya. putuskan gitu loh. Iya. Makanya Allah nyuruh bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan itu kan gitu kan. Iya. Nah, sekarang imannya mengatakan bahwa tenang saja meskipun kita sedikit, tapi kalau dengan kita sudah anggaplah menghormati izin Allah, Iya. imannya mengatakan bahwa pasti saya akan bersama Allah, kan begitu kan? Iya, iya betul. Berarti tujuan yang kedua setelah menghormati izin Allah, itu tujuannya apa, Mas? Kan pukulan pertama kita menghormati izin Allah kan? Iya, iya. Terus pukulan kedua atau tujuan kedua setelah menghormati izin Allah berarti kita harus yakin bahwa kita bersama Allah. Nah itu yang menjadi Bapak Ibu akan menjadi optimis dan tidak akan putus asa, kan begitu sebenarnya. Iya, siap Ustaz. Oke, coba lanjut 250-nya Mas. 250. Kan tadi 249, 250-nya. Terus? Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Oke, terus? Limpahkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Baik. Apa yang terjadi 251-nya lanjut? 251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Kalah atau menang? Menang, Ustadz. Nah, gara-gara meskipun sedikit ya? Ya, meskipun sedikit. Gara-gara siapa? Gara-gara bersama Allah. Bersama kan gitu Allah, kan? Sabar bersama Allah ya. Awalnya gara-gara bersama Allah. Kenapa dia bersama? Karena dia sabar Ustadz, minta. Dia menghormati pas pukulan pertama, dia menghormati kepada izin Allah, kan begitu kan? Oke, Ustadz. Kan polanya gitu kan? Iya. Kan mereka mengalahkan dengan izin Allah, terus? Dan kemudian dan Daud membunuh Jalut. Oke. Kemudian terus? Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah. Oke. Dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Terus? Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Nah, berarti kan sebenarnya semua tetap Allah yang ngatur kan, Mas? Iya, iya Ustaz. Tapi Allah cuma minta apa saat Bapak Ibu diuji awalnya? Pada pukulan pertama, hormat atau taat izin Allahnya. Nah, Allah cuma minta itu. Iya. Kira-kira kalau itu dilatih terus-menerus menjadi kebiasaan, kan jadi mudah Mas ketika menjalani ujian kehidupannya. Iya, iya. Berarti ketika kita pusing menderita itu, karena dari awal kita udah kalah sebenarnya. Iya. Dan kalah atau gagal itu kan gara-gara yang terjadi bukan karena kita fokus kepada izinnya, tapi fokus kepada kejadian yang dihadapi. Nah, itu yang akan menjadi sulit. Iya, Ustaz. Akhirnya petunjuk tidak ada, yang ada cuman pusing bagaimana secepatnya keluar mengikuti hawa nafsunya untuk dari masalah itu, kan begitu. Iya. Baik, kalau gitu jelas ya deh Bapak Ibu sekalian? Jelas. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak pertanyaan itu aja sebentar sih saya mau kajiannya memang. Nanti seperti biasa saya share rekamannya ya. Jadi intinya apapun kejadian pukulan apapun itu nanti menimpa kita, ayo biasakan diri kalau Pak Guru menyampaikan itu membangun jiwa agar pas ada kejadian itu langsung mengingat, langsung paham bahwa saya harus taat kepada izin Allah dulu. Karena gagal dan itu tergantung pukulan pertama di situ gitu loh Mas. Yeah. Nah, orang tidak konsentrasi di situ. Gitu. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rekamannya saya share ya.
Ya, Ya, assalamualaikum. terima kasih. Ya, Ustaz. Ya.